Orang itu lebih senang dengar cerita daripada mendengar teori. Sehingga kalau kita kaji Al-Quran dari awal sampai akhir, itu isinya kebanyakan sejarah. Nah, dari semua sejarah yang diberitakan di dalam Al-Quran, satu-satunya sejarah yang Allah mengawali dengan kalimat tasbih itu hanyalah sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember beserta seluruh Dewan Guru, kepada yang saya banggakan seluruh siswa-siswi MAN 2 Jember, baik yang hadir pada kesempatan yang mulia ini maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum saya datang ke sini, saya hadir di SMP Negeri 2 Jember. Begitu nyampe, panitia langsung request, mohon maaf Ustaz, ini karena acaranya di lapangan, tidak pakai tenda, tolong yang bijaksana jangan lewat dari 20 menit. Nah, di MAN 2 Jember ini panitia dari tadi tidak ada request. Ini mau 20 menit atau 2 jam? Kuat sampai dengerin 2 jam. Sampai dengerin kuat, saya yang ngomong yang gak kuat. Kalau 2 jam sambil ngemil cukup waktunya. Cuma dari tadi itu saya mikir, waktu saya datang saya lirik meja. Ini kan meja disediakan untuk ceramah agama. Loh, kalau disediakan ada anggur, ada jeruk, ada salad, ini saya disuruh ngomong apa disuruh makan? Hadirin hadirat rahimakumullah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka urusan tak sayang itu kalau bikin kenceng yang perempuan daripada yang laki. Ini jangan-jangan ada tanda-tanda wanita di MAN 2 Jember ini kekurangan kasih sayang. Ya di rumah kan? Di rumah kurang. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampai tahu Cina gado-gado. Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah, kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Makanya pada pagi hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan seluruh jamaah yang hadir. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Apa? Urusan mata, urusan meripat. Mata saya sipit, pedi, keni, cilik. Tapi meripatnya hadirin hadirat yang hadir ini masya Allah, bulat-bulat, lebar-lebar, ganteng
almarhum papa saya masuk Islam. Papa saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asibagus Situbondo. Setelah memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh kedua orang tua saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini orang kalau punya anak merasa tidak pede dikasih nama Islam. Dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret bingung mau dikasih nama siapa. Akhirnya dikasih nama Marto. Kok tahu saudara Marto? Ini ada di Bondowoso karena asal saya Bondowoso. Bapaknya Madura, ibunya Madura. Maduranya Madura Toto. Tahu sampai Madura Toto? Madura yang tidak bisa ngomong bahasa. Kalau ini bukan Madura Toto, Ustadz. Madura ganteng nggak ini? Madura Madura asli. Bapaknya Madura, ibunya Madura, punya anak laki. Dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Ini orang tua nggak mikir. Umpama si Cong Eni ini begitu dewasa, dia mendapatkan rahmat dari Allah, terus jadi kiai, diundang ke Madura juga. MC terus ngomong kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan mau'idhah hasanah. Ini kan tidak cocok. Jadi hati-hati, waspada dalam memberikan nama kepada anak, karena nama membawa pengaruh. Nama adalah doa. Saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama adalah doa, alhamdulillah saat melarat-melaratnya saya minimal nyari tangan gampang. Nah ini kalau ketawa biasanya utangnya banyak. Tambah banyak ini tambah utang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berkumpul dengan tujuan memperingati peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana di Mandua ini kita mengambil tema, mengambil hikmah peristiwa Isra Mi'raj dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra itu secara bahasa adalah orang yang melakukan perjalanan pada malam hari. Itu namanya Isra. Jadi umpama pengajiannya sampai maghrib, kuat ini sampai maghrib. Setelah maghrib sampean pulang. Habis maghrib masuk siang atau malam? Malam. Pulang habis maghrib. Berarti jenengan sudah melakukan perjalanan pada malam hari. Berarti sudah termasuk kategori Isra. Setelah nyampe rumah, habis makan, cuci kaki, langsung naik ke tempat tidur. Nah, naik ke tempat tidur itu namanya Mi'raj. Kenapa? Karena Mi'raj itu secara bahasa naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau dari bawah naik ke atas itu namanya Mi'raj. Jadi sampean habis maghrib pulang ke rumah, nyampe di rumah naik ke kasur, berarti nanti malam sudah Isra wal Mi'raj. Tapi Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan Isra dan Mi'raj yang kita artikan tadi. Di mana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW diabadikan di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, juz ke-15, ayat yang pertama, yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min. Ini anak man semua. Linuriyahu min separuh man, yang separuhnya pemain tambahan. Al-Quran ini kalau kita kaji ilmu tafsirnya 2/3 itu isinya adalah sejarah, 1/3 isinya adalah syariat. Nah, kenapa kok sejarah ini lebih banyak daripada perundang-undangan? Karena umat itu, manusia itu akan lebih mudah mengambil pelajaran kalau contohnya berasal dari sebuah kisah. Orang itu lebih senang dengar cerita daripada mendengar teori. Sehingga kalau kita kaji Al-Quran dari awal sampai akhir, itu isinya kebanyakan sejarah. Nah, dari semua sejarah yang diberitakan di dalam Al-Quran, satu-satunya sejarah yang Allah mengawali dengan kalimat tasbih itu hanyalah sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Kenapa kok diawali dengan kalimat tasbih? Tasbih ini tujuan yang paling utama adalah untuk menegaskan bahwa Allah ini jauh dari segala sifat kekurangan. Maka ketika seseorang mengalami sebuah kesulitan, kemudian bertawassul, memohon kepada Allah melalui kalimat tasbih, maka Allah akan memberikan jalan keluar barokah dari kalimat tasbih tersebut. Seperti satu contoh, Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau dimakan oleh ikan paus, masuk di dalam perut ikan, maka beliau mengeluarkan satu ucapan doa yang populer yang insya Allah semuanya hafal, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barokah tasbihnya Nabi Yunus, maka Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, dimuntahkan oleh ikan kembali ke daratan. Di dalam Al-Quran diterangkan, kalau misalkan Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, maka beliau akan terus berada di dalam perut ikan sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Maka kalau masuk di dalam perut ikan saja bisa mendapatkan jalan keluar barokah dari tasbih, apalagi cuma ujian hidup yang kita hadapi, apalagi cuma masalah hutang. Jadi kalau hutangnya banyak, yang tadi ketawanya kenceng itu, banyakin baca tasbih. Nah, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa kok harus ditegaskan dengan kalimat tasbih? Yang mana penegasan dari kalimat tasbih ini menegaskan bahwa Allah itu jauh dari sifat kekurangan. Tujuannya adalah karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini di luar nalar manusia pada zaman itu, bahkan mungkin sampai saat ini. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj itu diceritakan bahwa Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik dari langit pertama sampai langit ke-7, berkunjung ke surga dan neraka, menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi sampai ke Masjidil Haram. Menurut Al-Quran diterangkan hanya ditempuh dalam waktu lailan atau 1 malam. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, tempat tidurnya Rasulullah ini masih hangat. Padahal pada zaman itu Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu kalau melakukan perjalanan pulang dan pergi butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Sehingga ketika keesokan harinya Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang apa yang dialaminya pada malam hari, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, maka kebanyakan kaum Quraisy pada waktu itu menentang, menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini jadi bahan buat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Nah, ini kesempatan ini. Muhammad sekarang sudah mulai agak tidak waras. Kenapa? Karena ngaku-ngaku dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini malah lebih parah lagi.
ngaku-ngaku naik ke atas langit. Ini kesempatan kita untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Nah, maka pada waktu itu benar-benar peristiwa Isra wal Mi'raj ini menjadi penyaringan yang nyata, yang mana yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya, yang mana yang tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian as-sabiqun al-awwalun, para sahabat secara otomatis langsung iman kepada Allah dan Rasulnya tanpa menggunakan logika berpikir. Tapi kaum kafir Quraisy ini ingin menjatuhkan Rasulullah dengan kesempatan kisah Isra dan Mi'raj. Sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini kalau menggunakan akalnya manusia memang tidak sampai. Tapi kalau menggunakan akalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, logikanya Allah, cara berpikirnya Allah, kekuasaannya Allah, maka ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin terjadi. Makanya Al-Quran mengatakan Subhanallah asra. Asra itu artinya bukan Rasulullah jalan sendiri, tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Saya kasih contoh, ini kuat apa enggak ini? Baru jalan 15 menit sudah terlalu semua ini. Saya kasih contoh, saya tadi berangkat dari rumah saya ada di Kecamatan Bujur, Kabupaten Bondowoso. O-nya kok panjang? Nah, waktu saya mau naik mobil, ternyata ada sengaja ada semut nempel ke jubah saya. Nah, sehingga otomatis ketika saya naik mobil, semutnya ikut naik mobil. Perjalanan jam 6 pagi, nyampe di SMP 2 jam 7 pagi. Saya nyampe di SMP 2, semutnya ikut nyampe di SMP 2. Saya Isra Mi'raj, semutnya juga ikut Isra Mi'raj. Setelah dari SMP 2, saya ke Man 2. Semutnya juga ikut ke Man 2 juga. Karena di Man 2 banyak kuenya, nah ini udah makan itu semutnya. Jadi turun makan kue. Selesai makan kue, naik lagi ke jubah saya. Selesai pulang, insya Allah sekarang jam berapa ini? Jam 9. Insya Allah umpama jam 10 nyampe Bondowoso. Begitu nyampe Bondowoso, semutnya loncat pulang ke rumahnya, terus ngomong ke istrinya, "Dek mut-mut." Kan semut ya. Dari mana kamu mut? Saya habis perjalanan dari Bujur ke SMP 2 ke Man 2, balik lagi ke Bujur, ikut Isra Mi'raj. Loh, memang berangkatnya jam berapa? Tadi jam 6 pagi. Loh, sekarang jam 10. Ini kalau menurut logika akalnya semut, mustahil semut itu bisa 4 jam pulang pergi Jember Bondowoso. Itu kalau jalan dari Bondowoso ke Jember nyampe ke Man 2 ini butuh waktu berapa bulan kalau semut jalan sendiri? Pernah coba? Tapi karena bukan jalan sendiri, tapi nempel sama orang yang jalan, maka secara otomatis semut ini diperjalankan, sehingga waktu jalan tempuh yang menurut akalnya semut itu sudah nyampe, dengan diperjalankan mengikuti makhluk yang punya kekuasaan lebih besar daripada semut, maka sangat mungkin sekali kalau semut itu bisa berjalan pulang pergi kurang lebih sekitar 4 jam. Nah, ini logika gampangnya Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi Muhammad disuruh jalan sendiri dengan kekuatan dan kuasanya Rasulullah, maka sangat mustahil kalau perjalanannya terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Tapi kalau yang menjalankan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita semua hafal ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka sangat mudah bagi Allah untuk memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat asra itu menegaskan
menegaskan bahwa bukan Rasulullah jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalimat selanjutnya dari subhanalladzi asra dilanjutkan dengan kata bi'abdihi. Kalimat bi'abdihi ini kalau diartikan secara harfiah artinya ini mandua bukan ini. Bi'abdihi itu artinya hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud di dalam ayat ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan bi'abdihi? Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan para nabi dan rasulnya, biasanya yang disebutkan adalah langsung nama nabinya. Seperti contoh menceritakan perintah Allah kepada Nabi Adam untuk tinggal di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjuka. Keren begitu. Tapi khusus Rasulullah tidak menggunakan namanya, tapi dengan sebutan bi'abdi, yaitu hambanya. Kedudukan tertinggi seorang makhluk, kedudukan tertinggi seorang ciptaan Allah itu adalah ketika ditempatkan mendapatkan predikat sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat bi'abdihi ini adalah penegasan bahwa Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya manusia yang mendapatkan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah dengan penegasan kalimat bi'abdihi. Ini mau lanjut Anda? Masih kelar Anda? Soalnya kalian sudah mulai bertafakur semua, sudah mulai duduk semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Apa artinya lailan? Lailan artinya mana? Kenapa yang disebut kok malam? Kenapa Isra dan Mi'raj itu kok harus malam? Kenapa pada milih pagi, siang, sore? Tapi kenapa peristiwanya harus malam? Ternyata malam itu adalah sesuatu yang sangat istimewa di dalam ajaran agama Islam. Kalau kita lihat sejarah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi khatamul anbiya wal mursalin itu terjadi pada waktu malam. Turunnya Al-Quran ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat pertama sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga terjadi pada malam hari. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu peristiwanya juga terjadi diawali pada waktu malam hari. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW juga terjadi pada malam hari. Bahkan surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku pasti akan aku kabulkan, itu turunnya juga pada malam hari. Sholat sunnah banyak, tapi satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sholat sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan tahajud ini dikerjakan pada waktu malam hari. Sholat sunnah yang paling spesial yang hanya bisa dikerjakan pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, itu juga dikerjakan pada waktu malam hari. Maka malam hari ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Siapa umat Islam yang malamnya tidak hanya digunakan untuk tidur saja, tapi sebagian malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah, maka pertama, setiap ucapan yang dikeluarkan dari lisannya akan diijabah oleh Allah, setiap kata-katanya akan mengandung hikmah, dan hidupnya akan dipenuhi karomah kemuliaan dari Allah. Maka Laila itu artinya malam. Jadi kalau ada wanita yang bernama Laila, berarti dia wanita yang senang sholat malam. Jadi ini alasan kenapa Isra wal Mi'raj dikerjakan pada waktu malam hari. Ini sedikit kisah, sedikit tafsir dari surat Al-Isra ayat yang pertama. Ini kalau kita lanjutkan sampai terakhir, sampai maghrib dan selesai. Apalagi kalau saya buka kitab
tafsir Ibnu Katsir. Ini sudah selesai nanti. Saya langsung kepada pokok pembahasan yang kedua, bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat spesial, di mana peristiwa tersebut melahirkan satu ibadah yang paling utama, yaitu ibadah sholat. Nah, kenapa sholat ini menjadi ibadah yang paling spesial? Karena semua syariat, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya, yang melalui perantara Nabi Muhammad SAW, pasti wahyunya dibawa oleh malaikat Jibril. Perintah sedekah itu wahyunya dibawa oleh malaikat Jibril. Perintah zakat malaikat Jibril. Perintah puasa, apalagi mau Ramadan, itu wahyunya juga dibawa oleh malaikat Jibril. Hafal ayatnya puasa. Perintah puasa surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang sengaja saya tanya, kalau di SMP 2 tapi saya enggak nanya. Kalau di MAN 2 harus ditanya. Ini beneran ngaji apa tidak aman ini? Ternyata alhamdulillah ngaji semua. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang alim, jadi anak yang soleh dan solehah. Nah, semua perintah Allah itu pasti melalui malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat ini tanpa melalui malaikat Jibril. Bahkan ketika malaikat Jibril menemani, jadi itu gayanya Rasulullah. Ini kan ceritanya kan wisata religi. Cuma bedanya kalau kita wisata religi paling ya wali songo, paling jauh ya umroh, haji. Tapi kalau Rasulullah ini wisata religinya berkunjung dari langit pertama sampai langit ketujuh, berkunjung ke surga dan neraka, kemudian menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, ini kalau diceritakan panjang sekali, sampai naik ke langit ketujuh, sampai ke surga dan neraka, ini Jibril selalu menemani. Tapi begitu ke Sidratul Muntaha, Jibril ini tidak berani masuk, berani menemani, sehingga hanya Allah dan Rasulnya saja yang berjumpa. Makanya ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa kepada Allah, maka Rasulullah mengucapkan salam. Yang salam ini kita baca setiap hari di dalam sholat kita, yaitu at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Maka ketika Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi dengan sifat mulianya Rasulullah, salamnya Allah, sholawatnya Allah kepada Rasulullah, Rasulullah tidak hanya ingin salamnya hanya untuk dirinya, tapi disempurnakan dengan ucapan Rasulullah, yaitu assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi di Sidratul Muntaha itu Rasulullah sudah menyebutkan nama kita kalau kita menjadi orang yang soleh. Disalamkan oleh Allah, yang mana salam ini diminta oleh Rasulullah, ya Allah, jangan hanya salam kepada saya saja, tapi sampaikan salam kepada seluruh hamba yang soleh. Ini luar biasanya Rasulullah. Makanya kalau dari tingkat kematangan kedewasaan, Rasulullah ini umurnya singkat. Nabi Muhammad ini wafat usia 63 tahun, jadi Nabi hanya 23 tahun. Sementara kalau kita lihat contoh Nabi Nuh ini diangkat jadi Nabi usia 50 tahun. Peristiwa banjir bandang itu terjadi pada waktu beliau usia 950 tahun. Jadi beliau 900 tahun jadi Nabi. Harusnya kalau dilihat dari umur, mestinya Nabi Nuh lebih dewasa, lebih matang daripada Rasulullah, karena pengalaman jadi nabinya lebih panjang. Sementara Rasulullah pengalaman jadi nabi hanya 23 tahun. Tapi kenapa beliau menjadi sayyidul anbiya wal mursalin? Kenapa beliau menjadi tuannya para nabi dan rasul? Karena Nabi Muhammad punya
kesabaran dan ketelatenan yang lebih tinggi mengalahkan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh dakwah 800 tahun punya pengikut hanya 80 orang. Jadi 10 tahun dapat 1 pengikut. Ini Madura Jember saya lihat yang datang aja udah luar biasa ya. Belum yang daring. Berarti ini secara kekuatan dakwah lebih hebat daripada Nabi Nuh. Nah, setelah 800 tahun dakwah cuma ada pengikut 80, mulai gelisah. Bahasa Jermannya gelisah ini Nabi Nuh mulai tamas. Kenapa? 800 tahun dakwah masih lebih banyak yang ingkar daripada yang iman. Akhirnya doa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Engkau biarkan umat ini tetap hidup dan beranak pinak, maka umat ini akan terus ingkar kepada Engkau. Maka musnahkanlah, habiskanlah umat ini ya Allah, supaya tidak ada lagi orang yang ingkar kepada dirimu. Nah, ini Nabi Nuh. Jadi karena sudah 800 tahun dakwah, Omes minta suruh habiskan semuanya. Tapi Rasulullah Masya Allah, ketika beliau berdakwah di Taif, dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, pelipisnya bercucuran darah, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya mau minta izin. Mau ngapain kamu Jibril? Saya mau minta izin, kalau diizinkan itu gunung Taif itu saya mau angkat, saya pukulkan kepada penduduk Taif yang telah menyakiti dirimu. Untung yang ditawari begitu Nabi Muhammad. Kalau yang ditawari begitu Muhammad juga sudah dilempari kotoran, sudah dilempari batu, terus malaikat Jibril turun. Tidak usah turun, itu gedung serbaguna itu saya mau angkat, saya amankan sama yang menyakiti sampean. Sudah bertahun-tahun. Tapi karena Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu mereka tidak mengetahuinya. Didoakan oleh Rasulullah supaya anak turunannya iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka karena kesabaran dan ketelatenan dari Nabi Muhammad, beliau mendapatkan kedudukan yang paling mulia, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya sama dengan guru yang sabar dengan guru yang omesan itu di hati murid beda. Mau tak omesan itu ini mau datang lagi kan gitu. Tapi kalau guru yang telaten, yang sabar, disayangi dengan murid-muridnya. Tapi saya kasih tahu rahasianya. Guru yang kadang-kadang tak omesan itu guru yang membawa barokah. Kenapa zaman dulu dengan zaman sekarang murid dulu itu banyak yang bodoh tapi hidupnya sama. Zaman sekarang murid banyak yang pintar tapi banyak yang hidupnya nggak sama. Salah satu alasan utamanya adalah murid sekarang sudah mulai lupa bagaimana cara memuliakan gurunya. Kalau dulu nih ya, guru jangan guru agama, guru pelajaran umum datang naik sepeda ontel, dulu sepeda motor kali dulu, naik sepeda ontel bawa tas. Murid ini rebutan untuk bawakan tasnya gurunya. Lo sekarang guru agama ketemu di tengah jalan, bukan santri. Assalamualaikum Pak Bro, bisa begitu. Sehingga nilai barokah ilmu yang diberikan oleh guru ini manfaatnya jadi kurang. Kalau dulu saya ingat nih, saya di sekolah nakal dan mengerjakan PR, dipukul pakai penggaris yang panjang itu, yang kayu itu, ini dipukul sampai patah. Saya pulang laporan ke almarhum bapak saya, Pak, saya tadi dipukul sama ustaz saya. Lo kenapa nak? Tidak mengerjakan PR. Oh iya sebentar ya, masuk ke dalam ngambil sapu, dipukul lagi saya. Kenapa? Berarti kamu nakal. Kalau sekarang banyak orang tua baik, muridnya dicubit sedikit sudah langsung laporan ke polisi. Itu bukan cuma orang tuanya yang baik, muridnya juga lebih
Ini kan temanya sekarang mengambil hikmah. Kita itu kalau mau berdakwah, mau mendidik umat, harus menggunakan hikmah sesuai dengan zamannya. Seperti satu contoh, kalau zaman Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu banyak orang-orang yang ahli kalam, banyak para penyair, pandai membuat untayan-untayan puisi yang indah. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini punya nilai sastra yang sangat tinggi, sehingga dalam proses berdakwahnya, dakwah bil lisan dengan ucapan ini, ucapan-ucapan yang indah yang bisa menyentuh hati orang-orang yang didakwahnya. Kadang-kadang orang memeluk agama Islam bukan karena tertarik kepada Islamnya, tapi karena terlalu senang mendengar untayan kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah. Seiring perkembangan zaman, Nabi Muhammad wafat tahun 11 Hijriah, digantikan Abu Bakar As-Siddiq, wafat tahun 13 Hijriah, digantikan Umar bin Khattab, wafat tahun 23 Hijriah, digantikan Utsman bin Affan, wafat tahun 35 Hijriah, digantikan Ali bin Abi Thalib, wafat tahun berapa? 40 Hijriah. Nah, umat Islam ini semakin lama semakin berkembang. Zaman dulu ini kan belum ada radio, zaman dulu ini kan belum ada televisi, sehingga dakwah menggunakan lisan ini akan menjadi terbatas ketika umat Islam terus berkembang sampai ke dataran Eropa, sampai ke tanah Afrika, sampai ke dataran Cina, bahkan sampai ke Nusantara. Maka muncullah generasi-generasi ulama yang kedua, yang dakwahnya tidak hanya bil lisan, tapi dakwahnya menggunakan bil qalam, yaitu dengan tulisan. Proyek pertama dakwah bil qalam itu diawali pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana banyak para sahabat Nabi menghafal Al-Quran yang wafat. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Maka ketika diusulkan seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah hai Umar, ini belum pernah sekalipun dilakukan pada zaman Rasulullah. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, demi Allah hai Abu Bakar, umpama Rasulullah masih hidup, maka pasti beliau akan mengizinkan pembukuan Al-Quran tersebut. Jadi pembukuannya dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, selesai mushaf naskah Al-Quran, buku Islam pertama yang terbentuk menjadi sebuah buku atau mushaf, yaitu Al-Quran, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nama mushafnya adalah Mushaf Utsmani. Buku pertama, kitab pertama di dalam sejarah Islam ada sampai detik ini di Museum Topkapi di Turki. Itu Al-Quran pertama yang ada dalam sejarah umat Islam. Setelah Al-Quran dibukukan, ini mau dengerin terus apa enggak ini? Setelah Al-Quran dibukukan, masuk pada zaman ulama tabi'in. Ada Nu'man bin Sabit alias Imam Abu Hanifah, ada Malik bin Anas alias Imam Maliki, ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alias Imam Syafi'i, ada Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali. Nah, semua ulama-ulama tabi'in ini menemui tantangan yang berbeda daripada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, tantangan yang dihadapi adalah para nabi palsu dan kaum yang menolak membayar zakat. Ketika ulama tabi'in ini muncul pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tantangan yang muncul adalah banyak orang yang bikin hadis palsu. Maka para ulama berijtihad untuk membukukan kitab-kitab hadis, seperti contoh kitab hadis yang paling tua yaitu Al-Muwatta Ibnu Malik. Ini yang membukukan namanya Imam Malik bin Anas. Kemudian dilanjutkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan kitab Al-Musnadnya, kurang lebih ada 30.000 hadis di dalam situ. Dan muncullah kitab fenomenal pada zaman tabi'in, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dakwah yang awalnya bil lisan berkembang menjadi bil qalam, sehingga akhirnya manusia tidak hanya kenal Islam
Islam dari lisan, tapi kenal melalui kolam atau tulisan. Terus berkembang sampai ke tanah Jawa tahun 1400-an. Ketika sampai di tanah Jawa, tantangannya mulai berbeda. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin, zaman ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kultur yang dihadapi masih relatif sama karena rata-rata masih kelompok ras kaum Timur Tengah. Ketika masuk ke Indonesia, para ulama ini kerepotan menyebarkan agama Islam. Mau diceritakan tentang surga, tanya orang Indonesia, emang surga itu seperti apa? Di sana banyak keluar tumbuh-tumbuhan yang subur, banyak sungai yang mengalir, sungainya jernih-jernih. Kalau di Arab sungainya susah, orang di sungai ingin masuk Islam karena ingin masuk surga. Nah kalau di Indonesia apalagi di Jawa di sungai, orang memang sudah mandi di sungai, makan dari air sungai, minum di sungai, buang air juga di sungai. Itu kan Jawa dulu. Di Tawawi tumbuhan, kalau di Arab tumbuhan tidak subur, kalau di Indonesia tumbuhannya subur. Sehingga dakwah dengan bil kolam ini sudah ada tempat lagi, dakwah dengan bil lisan ini sudah ada tempat lagi. Maka para ulama pada zaman dahulu mengembangkan metode dakwah dengan bisakofah itu dengan kebudayaan. Nah maka dakwah yang terjadi sampai saat ini ada tahlilan, ada mulutan, ada mi'ratan, ada manakitan, ada sholawatan, ada yasinan. Ini adalah hasil dakwah bisakofah dari ulama-ulama abad ke-15. Ini saya kasih tahu supaya generasi mandua ini paham bahwa apa yang dilakukan oleh guru kita ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekarang banyak orang yang sedikit-sedikit ngomong tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, manakitan bid'ah, sangat ngomong bid'ah. Padahal ini semua itu ya. Kalau kan kayaknya ada yang Muhammadiyah, ada. Saya cerita NU tidak apa-apa ya. Tapi tetap Muhammadiyah saya menghormati. Kenapa? NU dan Muhammadiyah sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya beda mazhab. Contohnya kalau NU itu ikut mazhab Syafi'i, makanya subuhnya pakai kunut. Kalau Muhammadiyah dia ada majelis tarjih. Di antara 4 mazhab ini mana yang paling mendekati dengan Rasulullah, itu yang diambil. Menurut Imam Maliki, Hambali dan Hanafi, Rasulullah lebih sering tidak pakai kunut ketimbang pakai kunut. Makanya subuhnya tidak menggunakan kunut. Dulu NU Muhammadiyah ribut terus masalah kunut. Yang NU ribut ini Muhammadiyah subuhnya lengkap. Kenapa? Tidak pakai kunut. Yang Muhammadiyah ngomong ini NU-nya kelewatan. Kenapa? Subuhnya sedikit-sedikit kunut. Ini kelebihan ini. Alhamdulillah sekarang tidak ada yang ribut. Karena yang ribut sudah ada sholat subuh. Nah, saya cerita sedikit tentang NU. Saya ambil satu contoh mengenai masalah yasinan, tahlilan, mulutan dan lain-lain. Ini adalah cerdasnya ulama zaman dahulu, di mana ulama zaman dahulu ini ingin memasukkan agama ke budaya. Jadi boleh memasukkan agama ke dalam budaya, yang tidak boleh berubah nilai-nilai keagamaan dengan nilai tradisi. Tapi kalau tradisinya dimasukkan nilai keagamaan, boleh. Contoh, orang Jawa zaman dahulu itu kalau tidur barang, kalau belum dipakai disebut nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai ditambahi akhiratkan. Contoh, songkok kalau belum dipakai namanya songkok. Kalau sudah dipakai namanya songkokan. Kerambi kalau belum dipakai namanya kerambi. Kalau sudah dipakai namanya kerambi. Katok kalau belum dipakai namanya. Kalau sudah dipakai namanya. Oh paling banter namanya. Tahlil kalau belum dibaca namanya tahlil. Kalau sudah dibaca namanya Yasin. Kalau belum dibaca namanya Yasin. Kalau sudah dibaca namanya Yasin. Jadi kalau ada orang mengatakan tahlilan zaman
pendirinya NU itu namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau hafal kutubus sittah. Pendirinya Muhammadiyah, Ki Ahmad Dahlan, ini juga tidak kalah alim. Kenapa? Karena pernah berguru kepada 4 orang guru yang sama. Di Indonesia pernah ngaji ke Kiai Soleh Dahlan Semarang, pernah ngaji ke Kiai Fadil Bangkalan Madura, di Mekah pernah ngaji ke Syekh Khatib Al-Minkabawi, pernah ngaji kepada Imam Nawawi Al-Albani. Jadi gurunya sama, cuma beda mazhab yang dijalankan. Semuanya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini hafal kutubus sittah, 6 kitab hadis besar, hafal ratusan ribu hadis lengkap beserta sanadnya, perawinya, matanya, syarahnya, maknanya, ini hafal semua. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Loh, zaman sekarang ini ada orang belajar dari internet, hafal hadis cuma 3. Yang paling dihafal kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Akhirnya kullu bid'ah dhalalah ini diambil pakai kunci Inggris. Kullu bid'ah ini setiap yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Tahlilan ini ada atau tidak zaman Nabi? Tidak ada. Bid'ah. Mulutan ada atau tidak zaman Nabi? Tidak ada. Bid'ah. Jadi dia akan bid'ah karena ada ngerti hadis yang lain. Nah, tahlilan contohnya. Saya jelaskan tradisi tahlilan aja. Ini kok malah jadi panjang saya. Tahlilan. Kalau ada orang yang meninggal, biasanya tradisinya kita itu nyumbang atau tidak? Nyumbang ya. Ada orang meninggal, kita datang ke keluarganya, kita nyumbang. Yang disumbang itu apa? Beras, minyak, gula. Yang tidak mau repot uang, tidak punya uang nyumbang doa, tenaga itu rela, gitu. Ini sudah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Apa dalilnya? Itu kan orang yang suka bikin bid'ah, apa dalilnya? Gitu. Dikasih kitabnya ya semacam. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat di dalam peperangan kota, kabar ini sampai kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah ini ada di Madinah. Maka spontan beliau bersabda kepada para sahabat, Isna'il ta'am li ali Ja'far, berikanlah makanan kepada keluarga Ja'far. Kenapa? Karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Jadi kirim-kirim makanan, ngasih beras, ngasih minyak, ngasih gula, ngasih uang dan lain sebagainya. Ini menjalankan perintah Rasulullah, karena Rasulullah memerintahkan kalau ada orang yang meninggal harus nyumbang. Nah, orang Jawa dikasih Isna'il ta'am li ali Ja'far zaman dahulu kan pusing kepalanya. Makanya tidak usah diajari Isna'il ta'am, langsung diajari nyumbang. Nah, ini tugasnya ulama zaman dahulu. Dilanjutkan, setelah orang meninggal dimakamkan, biasanya malamnya ada tahlilan. Yang dibaca itu apa? Yasin dan tahlil. Ini ada yang protes. Itu orang NU itu gak kreatif. Kok tahlilan yang dibaca Yasin terus? Ya sekali-kali itu variasi diganti. Kalau kepingin agak kerenan sedikit Al-Baqarah. Kalau kepanjangan yang pendekan sedikit Al-Kahfi. Ini kenapa kok Yasin terus? Nah, ternyata di dalam kitab tafsir Ibnu Qasim bahwa bila surat Yasin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faqra'uha Yasin ala mautakum." Bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal dari keluargamu. Jadi membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal itu diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, kalau sudah Rasulullah yang memerintahkan, berarti ini perintahnya Allah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah berkata-kata bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan keinginannya, tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, in huwa illa wahyun yuha, atas wahyu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga apa yang
disebut. Ini masalah tahlilan, tak kasih senjatanya sampean. Jadi kalau ada orang ngomong tahlilan bid'ah, sudah tahu gimana cara jawabnya. Kalau umpama lupa, nah nanti videonya akan direkam. Nih nonton aja udah videonya. Kalau bingung, jawabnya. Ketiga, tahlilan. Tahlilan itu tujuannya apa sih? Mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah ini kelompok model-model yang ahlul bid'ah itu mengatakan bahwa mana mungkin doa buat orang meninggal itu nyampe, doa buat orang mati itu tidak akan nyampe. Pernah dengar nggak gitu? Nyampe apa enggak doa buat orang mati? Kok tahu? Kok tahu? Pernah mati? Belum. Apa dalilnya? Tak kasih dalil, mohon maaf. Tak kasih dalil yang paling goblok. Ini mohon maaf ya. Orang kalau ke kuburan, lewat di kuburan, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk mengucapkan apa? Salam. Ini semua sepakat ya. Semua umat Islam harus sunnah wal jamaah, mau NU mau Muhammadiyah atau di luar NU dan Muhammadiyah, pokoknya harus sunnah wal jamaah sepakat kalau lewat komplek pemakaman mengucapkan salam. Salam yang paling pendek itu apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Enggak usah assalamualaikum ya ahlal dia sampai selesai kepanjangannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya assalamualaikum itu apa? Semoga keselamatan tertimpa atas dirimu. Ini kalimat doa atau bukan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Rasulullah memerintahkan kita mengucapkan salam, berarti memerintahkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Lalu kalau doanya ini umpama dan nyampe, berarti kan Rasulullah kurang kerjaan. Berarti Rasulullah kan membuat begitu. Kok orang disuruh mengucap salam, sementara salamnya tidak nyampe. Maka perintah assalamualaikum ya ahlal kubur ini menjadi dalil yang paling simpel, dalil yang paling goblok untuk orang-orang yang mengatakan bahwa doa itu tidak nyampe untuk orang yang sudah meninggal. Terakhir, tahlil. Orang kalau tahlilan tuan rumah kadang-kadang ngasih makan. Ini ada orang ngomong, itu apa-apaan itu kok dikasih makan. Itu sudah kesusahan, kok malah ditambahi beban lagi. Ada yang ngomong gitu ya. Itu bukan bebannya tuan rumah. Mau ngasih makan, nggak mau ngasih makan nggak apa-apa. Tapi ngasih makan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Apa tasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah? Tasaddaq, bersedekahlah. Ayu afdhali shadaqatan, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, sa'idul ma, memberikan air atau minum. Kenapa ngasih minum yang paling utama? Karena lingkungan Rasulullah airnya susah, sehingga air jadi barang mahal. Maka memberikan air itu adalah sedekah yang paling utama. Nah kalau di Jember airnya gampang, makanya yang sebagian orang susah. Maka ngasih makan kepada orang yang tahlilan tujuannya adalah supaya pahalanya nyampe ke ahli kubur. Ini nyampe ke ahli kubur. Jadi ngasih makan itu niatnya saudara. Paham? Jadi nanti kalau ada yang protes masalah tahlilan sudah tahu jawabannya. Ini baru tahlilan. Kalau ingin tahu dari mulutan ya nanti mau dia undang. Kasih tahu jawabannya. Kalau tidak sekarang tidur semua. Ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan di sini karena waktu sudah jam 9.45. Momentum Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ayo kita jadikan sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas kerukunan antar sesama umat Islam, kerukunan antar sesama golongan, sehingga kerukunan beda golongan, sehingga dengan kualitas ibadahnya meningkat, sholatnya benar, ibadahnya benar, maka insya Allah Allah akan memberikan hadiah kepada kita berupa hati yang bersih. Nah kalau hatinya sudah bersih, maka ucapannya walaupun tidak lucu akan didengar.
Zaman sekarang ini kadang ngebingungin. Kiai yang lucu lebih laku daripada yang tidak lucu. Saya kadang bingung, ini masyarakat mengundang kiai atau mengundang penawar? Padahal kan tujuan dakwah lucu boleh, tapi muatan dakwahnya harus jelas. Jangan sampai dari awal sampai akhir isinya lucu semua, tapi tidak ada nilai hikmah yang bisa diambil. Nah, hati yang bersih ini yang dibutuhkan zaman sekarang. Nah, saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini, baik gurunya maupun muridnya, semuanya diberikan hati yang bersih oleh Allah, sehingga doanya diijabah, apa yang dilakukan akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kasih cerita penutup tentang masalah bab hati yang bersih atau ikhlas. Mau dengar atau tidak? Bab tentang ikhlas atau hati yang bersih. Ini pernah teruji pada diri saya sendiri. Jadi orang kalau berjuang di agama itu wajib ikhlas. Kalau mau jadi santri, jadilah santri yang ikhlas. Mau jadi guru, jadilah guru yang ikhlas. Mau jadi pejuang agama, takmir masjid, pengurus NU Muhammadiyah, berjuang di organisasi agama, mengabdi kepada masyarakat, harus ikhlas. Ini saya pernah diuji. Saya itu diundang dakwah waktu bulan Maulid. Mau berangkat pengajian malam, mama saya ngomong, makan dulu nak, kan kamu belum makan malam. Saya jawab, tidak usah nak. Kenapa? Itu kan diundang pengajian. Nanti di pengajian kan dikasih makan. Ini ikhlas atau tidak? Tidak. Kenapa? Berangkat ke pengajian bukan kepingin barokahnya pengajian, tapi kepingin makan. Berangkat akhirnya belum makan. Di tengah perjalanan ada seorang kiai sepuh, sahabatnya almarhum ayah saya, ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrullah, ya Kiai, kamu diundang di masjid ini, di desa ini oleh Nabi ya? Iya Kiai. Oh kebetulan sama, saya diundang juga. Cuma saya sekarang masih ngisi di tempat lain. Jadi nanti kalau kamu nyampe, kamu isi dulu. Jangan turun sebelum saya nyampe. Oh ini saya mikir, ini Kiai lama apa sebentar ya? Soalnya kalau saya ceramah itu rata-rata paling lama 1 jam. Lewat dari 1 jam memang sudah pusing. Ini kayak sekarang sudah mulai agak pusing. Menjelang 1 jam. Belum. Nah, tapi karena kiainya dulu saya bilang siap Kiai samping tawa pernah. Karena Kiai yang dulu kepingin dapat barokahnya, ya nyampe jam 9 malam saya naik ke tunggal mulai dakwah. Jam 10 Kiai belum datang. Jam 11 Kiai belum datang. Jam 12 malam Kiai baru datang. Jadi saya 3 jam di atas panggung, mana bingung bahannya apa yang mau disampaikan, terus sudah mulai mencekam. Kiai tidak datang. Begitu jam 12 malam Kiai datang, hati saya langsung bersyukur. Alhamdulillah, habis ini saya makan. Ikhlas atau tidak? Tidak ikhlas. Saya turun, Kiai naik. Begitu Kiai naik, panitia datang. Ya Kiai asyik berkade, nanti Kiai makan dulu. Saya bilang, oh jangan. Kenapa? Itu Kiai sepuh masih mau ibadah hasanah. Saya yang muda makan di bawah, ini kan sukul ada, kan nggak sopan. Sudah nunggu Kiai selesai nanti makan sama-sama dengan Kiai. Prediksi saya karena sudah jam 12 malam, paling 10 menit Kiai sudah turun doa. Ternyata prediksi meleset. Kiai ceramah enak sampai jam 2 malam. Saya di bawah pucet masuk angin. Ini Kiai kok tidak turun-turun ya. Nah, setelah Kiai selesai mimpin doa, saya senangnya luar biasa. Jadi waktu amin itu aminnya saya itu gila. Alhamdulillah, kalau sekarang pasti makan itu sudah. Dan mungkin tidak makan ini. Kiai turun dari podium, saya sudah siap-siap. Persiapan itu namanya
besek lagi. Kiai ini ngomong, ampun, bulannya kamu tua, saya ini sudah tua, tidak biasa makan malam, kalau udah enak. Jadi saya pamit, saya mau pulang aja. Karena kiai sepuh pamit pulang, ya saya ikut pamit pulang. Akhirnya ada jadi makan. Dalam hati saya, setan mulai bekerja. Ya sudahlah, tidak apa-apa, dah makan, kan pulang nanti dikasih berkah. Jadi nanti di rumah saya makan berkah. Ikhlas atau tidak? Tidak ikhlas. Saya salaman dengan panitia satu-satu. Kok panitia ini kok tidak ada tanda-tanda berkah? Nah, bayangan saya, oh paling berkah ini sudah naik ke dalam mobil. Cuma saya nggak tahu sudah beres, sudah masuk ke dalam mobil. Begitu saya naik mobil, perjalanan pulang, handphone bunyi. Panitia nelpon, saya kaget. Kenapa? Karena biasanya panitia itu ilmunya sebelum pengajian. Itu perhatiannya luar biasa kalau belum pengajian. Sudah berangkat atau belum, nyampe mana gitu. Tapi kalau pengajian sudah selesai, tidak ada panitia pernah nelpon. Apa kiainya nyomsok, apa kiainya gimana, udah nelpon lagi juga. Ini waktu beda panitia nelpon perhatian, tak angkat sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Memang kenapa? Berkatnya jenengan ketinggalan. Berkata jenengan cecer. Ya masa saya mau bilang ya sebentar saya ketemu balik. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, sudah pulang saya. Begitu pulang nyampe rumah, yang makan di pengajian gagal, berkatnya tidak dapat karena pulang lama, cepet-cepet pergi ke meja makan. Begitu buka tutupnya makanan, ternyata sudah habis. Saya tanya, loh ini kok habis? Kan tadi kan masih banyak. Kata ibu saya, ya kan kamu katanya makan di pengajian, daripada makanan yang batin, saudarakan ke tetangga. Jadi akhirnya ada ceritanya, Ustaz berangkat pengajian urutan, pulang malam-malam anak nasi ulek sambal goreng telur karena kelaparan. Nah mulai saat itu kapok saya, dan berani lagi saya pengajian dan ikhlas. Jadi setiap pengajian itu saya selalu niatkan dalam hati, saya tidak boleh mencari apapun kecuali ridho Allah. Ya contohnya kali ini, alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya sudah makan dua. Jadi kalau umpama di sini tidak dikasih makan, aman sudah. Kalau sudah siapan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat buat semua yang hadir pada siang hari ini. Terus istiqomah di dalam ibadah, terus istiqomah di dalam menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan gurunya diberkahi usahanya oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada, hatinya ikhlas supaya ilmunya barokah sampai kepada murid-muridnya, dan mudahan para siswa menjadi siswa-siswi, menjadi santri yang diridhoi oleh gurunya, sehingga ilmunya ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita lanjutkan dengan doa. Mudah-mudahan semua yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syauillahil Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Waghfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa haqqiq
wafiqna bittaqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semua guru dan para murid. Mungkin saya tadi suul ada, bercandanya kelewatan, akhlaknya tidak baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.